Shalom sahabat pemenang. Legal standing kita sebagai anak Tuhan adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sertifikasi itu sudah ada di tangan kita dan iblis tahu akan hal itu. Namun dalam perjalanan hidup sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, kita akan menghadapi realita hidup. Kita akan menghadapi persoalan hidup, tantangan dan godaan yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa, melemahkan iman kita, bahkan berpotensi menjauhkan kita dari Tuhan, dari persekutuan ibadah dan dari pelayanan. Setiap hari kita menghadapi peperangan rohani. Setiap waktu kita diuji, apakah kita keluar sebagai pemenang atau sebagai orang yang kalah. Saat kita diperhadapkan dengan pilihan untuk hidup jujur atau berbohong, kalau kita hidup jujur, kita keluar sebagai pemenang. Saat kita ditawari untuk kompromi dengan kejahatan, tetapi kita memilih menolaknya, kita keluar sebagai pemenang. Kondisi lingkungan yang memancing untuk marah, tapi kita masih tetap sabar, kita keluar sebagai pemenang. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, Alkitab mengatakan kita sudah dimerdekakan. Kita sudah menerima anugerah berlimpah. Tetapi kemerdekaan dan anugerah itu tidak boleh kita gunakan untuk melakukan sesuka hati kita, untuk kepuasan kedagingan kita. Kebebasan kita tetap dibatasi oleh kebenaran dan kehendak Tuhan. Kebebasan kita tetap harus diselaraskan dengan kehendak Sang Pemimpin kita, yaitu Yesus. Sama halnya dengan Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Bukan berarti kemerdekaan itu kita jadikan untuk menindas sesama anak bangsa, menindas yang berbeda dengan kita, merampas hak-hak orang lain. Kebebasan kita tetap dibatasi oleh hukum yang berlaku di negara kita. Biarlah kebebasan itu digunakan untuk kemaslahatan bangsa, membangun bangsa menjadi bangsa yang lebih maju. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti tidak ada harga yang harus kita bayar. Ada harganya. Yesus menggunakan dua istilah untuk menjelaskan bahwa setiap orang yang mengikutnya ada harganya. Pertama, pikulah salibmu. Ada resiko yang kita terima ketika kita mengikut Yesus. Itu bagian dari harga untuk mengikut Yesus. Sepanjang kita tetap berdiri teguh dalam iman, tetap setia, kita adalah pemenang. Yang kedua, masuklah melalui pintu yang sesak, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Ada orang yang bilang begini, dulu saya gampang cari uang, tetapi sekarang setelah saya sungguh-sungguh ikut Yesus, susah cari uang. Mengapa demikian? Karena dulu mudah dapat uang, karena menipu, karena main judi, dan lain-lain. Tetapi sekarang hal-hal itu tidak lagi dilakukan, maka efek yang dirasa seperti demikian. Ada tuntutan bagi setiap orang percaya untuk hidup seperti Yesus. Kita telah menerima predikat sebagai pemenang, maka kita sudah semestinya berlaku layaknya sebagai pemenang. Hiduplah dalam kebenaran dan jadikan Yesus sebagai pemimpin dan teladan hidup ini. Selalu ada kerinduan untuk meningkatkan standar moralitas hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Sahabat pemenang, jadilah pemenang di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.